Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah karena majelis ilmu ini merupakan majelis yang sangat dibanggakan oleh Allah. Dan menurut keterangan Nabi, di majelis ilmu seperti yang kita adakan pada malam ini, itu adalah apa? Dihadiri pula oleh para malaikat. Yang mereka itu kita harus yakin bahwa di sekitar kita ini sekarang ini ada banyak malaikat yang duduk bersama kita. Ada banyak malaikat yang duduk bersama kita, yang menurut Nabi sayap-sayapnya menjulang sampai ke langit. Dan nanti kalau kajian ini sudah selesai, sudah kita tutup, maka mereka langsung terbang menuju Allah, lalu laporan kepada Allah bahwa di tempat ini baru selesai diadakan majelis ilmu, mengkaji beberapa ayat Al-Quran, beberapa hadis. Lalu saat itu Allah membanggakan kita di depan para malaikat tadi. Sambil Allah berfirman kepada para malaikat, saksikan olehmu wahai para malaikat bahwa aku sudah mengampuni mereka semua yang hadir. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus berusaha untuk bisa hadir ke majelis ilmu, ke majelis taklim, agar kita selalu mendapatkan ampunan dari Allah, sehingga nanti di saat kita dicabut nyawa, maka dosa-dosa kita sudah diampuni semua oleh Allah, sehingga kita bebas dari siksa kubur, bebas dari siksa api neraka. Semoga Allah memudahkan untuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang hadis Arba'in nomor 19. Hadis Arba'in nomor 19 ini agak panjang, maka saya bagi menjadi dua. Waktu itu yang kita sampaikan pembukanya adalah hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an ini bercerita kepada para sahabat yang lain. Suatu hari, katanya Abdullah, aku berada di belakang Rasulullah, membonceng ketika naik onta. Jadi Nabi dan Abdullah itu naik onta yang sama. Nabi di depan, Abdullah di belakang. Berarti sangat dekat ya. Posisi antara Abdullah dan Nabi saat itu sangat dekat. Lalu Nabi bersabda, "Nak, aku hendak mengajarimu beberapa kalimat." Apa saja kalimat itu? Yang lalu, pada kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa apa? Hikmah dari ini, dari hadis ini adalah apa? Setiap saat adalah majelis ilmu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalimat yang disampaikan Nabi kepada Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Lalu yang berikutnya, hanya kepada Allah kita berdoa dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Tidak minta tolong kepada siapa saja selain kepada Allah. Lalu yang keempat akan kita bahas pada kesempatan sekarang ini. Jadi lanjutan hadis, wa'lam annal ummata lawijtama'at ala ayyam fa'uka. Ketahuilah, Nabi bersabda, ketahuilah, seandainya semua umat manusia bersatu untuk memberi kebaikan kepadamu, bisyai'in lam yanfa'uka,
lanjutan sabdanya Nabi, mereka tidak akan mampu, kata Nabi. Mereka tidak akan mampu. Jadi kalau ada orang sedunia ini andaikan mau memberi kita sesuatu, misalnya mereka berkomplot gitu ya, misalnya mengadakan musyawarah atau rapat atau apa saja namanya, dan bersepakat untuk memberikan kebaikan kepada kita, misalnya mau memberi kerja atau mau memberikan uang dan lain sebagainya, hal itu menurut Nabi tidak akan termampu ya, tidak akan bisa terlaksana ya, tidak akan bisa terlaksana. Loh kenapa? Lanjutan hadisnya, illa bisyai'in qad katabahullahu laka, kecuali yang sudah ditetapkan Allah kepadamu. Jadi kalau Allah tidak menetapkan sesuatu kepada kita, walaupun orang lain itu bekerja sama untuk membantu kita, itu bantuan itu tidak akan pernah kita dapatkan, kecuali Allah yang sudah menetapkannya. Itu sesuai dengan yang kita sampaikan pekan yang lalu, bahwa apa? Kalau minta tolong itu kepada Allah, hanya kepada Allah. Kalau minta sesuatu itu hanya kepada Allah. Karena apa? Yang lain itu tidak akan mampu melakukannya kecuali Allah yang mengizinkan. Ini hadisnya ya. Karena Nabi yang bersabda, kita harus yakin, harus percaya. Hanya kepada Allah kita meminta. Kalau kita dikasih sesuatu oleh orang lain, itu sebenarnya dikasih oleh Allah, cuman melalui orang itu. Itu yang harus ditanamkan di hati kita. Lalu lanjutan hadisnya, wa ini jitama'u ala ayyadurruka bisyai'in, dan seandainya semua umat manusia bersatu untuk mencelakakanmu, lam yadurruka, mereka tidak akan mampu ya. Jadi kalau pernyataan Nabi ini yang kedua ini, seandainya semua umat, semua orang itu bersatu ingin membuat kita celaka, itu tidak akan bisa ya. Kita tidak akan celaka menurut Nabi ya. Mengapa begitu? Lanjutan hadisnya, illa bisyai'in qad katabahullahu alaika, kecuali keburukan yang sudah ditetapkan Allah kepadamu. Jadi misalnya ada dewan direksi yang di tempat kita kerja sudah rapat ingin memecat kita, itu keburukan bagi kita. Tapi itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Itu harus kita yakini. Dan kalau itu terjadi, berarti Allah sudah mengizinkan. Dan itulah yang terbaik bagi kita. Itulah yang terbaik bagi kita. Jadi orang yang ngaji itu enak ya, bisa tenang hidup ini, karena semuanya dari Allah. Tidak ada yang dari bos kita, dari manusia, itu enggak ada. Mereka itu hanya perantara saja ya. Luar biasa kalimat ini, pesan Nabi kepada Abdullah bin Abbas ini. Ini berarti pesan Nabi kepada kita juga ya, kepada kita juga. Saya ulang ya, pesannya Nabi ini, karena memang luar biasa. Seandainya semua umat manusia bersatu untuk memberi kebaikan, memberi manfaat, memberikan bantuan, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali yang sudah ditetapkan Allah kepada kita. Lalu lanjutannya, dan seandainya semua umat manusia bersatu untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali keburukan itu memang sudah ditetapkan Allah kepada kita. Ya, itu harus kita camkan betul di hati kita, agar kita ini tidak menjadi penakut ya, agar kita ini tidak menjadi orang yang pengecut ya, agar kita ini tidak menjadi orang yang penjilat ya. Ini semuanya dari Allah, tidak ada yang dari manusia. Perhatikan juga Quran surat ketiga ayat 160, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyansurkumullaha fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, maka tidak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Ya, saya senada dengan hadis tadi. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkanmu.
Lalu lanjutan ayatnya, jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain Allah? Seolah-olah Allah menantang kita ini. Kalau Allah tidak menolongmu, siapa yang bisa menolongmu itu? Gitu. Itu kata Allah ya, kepada kita. Dan memang tidak ada yang bisa menolong kita kalau Allah tidak menolong kita. Oleh karena itu hanya kepada Allah kita berdoa, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Lalu lanjutan ayatnya adalah, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Bagaimana caranya? Agar apa? Agar kita ditolong oleh Allah. Kita amalkan Quran surat 47 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ini janjinya Allah. Kalau kita ini menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong kita dan meneguhkan kedudukan kita. Kedudukan kita itu bisa jabatan, bisa di dalam rumah tangga, rumah tinggal kita beres, pergaulan kita di masyarakat beres, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mari kita tolong agamanya Allah agar kita ditolong Allah. Bagaimana cara menolong agama Allah itu? Tidak sulit ya. Misalnya apa? Mengajak orang yang belum beragama untuk beragama Islam. Kita tidak boleh mengajak orang yang sudah punya agama lalu kita ajak untuk beragama Islam. Jadi kita tidak boleh, diperbolehkan seperti itu. Seperti itu enggak diperbolehkan oleh Allah. Jadi apa? Tidak ada paksaan di dalam beragama. Itu pernyataannya Allah di Al-Quran. Tidak ada paksaan untuk di dalam beragama. Maka kita pun tidak apa? Tidak memaksa orang lain untuk beragama Islam. Jadi kita ajak orang yang belum punya agama untuk apa? Untuk masuk Islam. Lalu yang bisa kita lakukan juga, orang Islam yang belum sholat kita ajak untuk sholat ya. Jadi ada kan orang Islam yang belum sholat, kita ajak untuk sholat, ngajaknya dengan lemah lembut, didoakan dulu, kita berdoa dulu, ya Allah, semua saya akan mengajak orang ini untuk sholat, semoga Engkau menolongnya agar mendapatkan hidayah dan taufik, agar dia sholat itu. Jadi kita ajak sholat orangnya. Lalu bagaimana lagi caranya orang yang apa? Orang yang mengajak menolong agamanya Allah itu. Orang yang sudah sholat tapi di rumah, kalau laki-laki ini ya, kita ajak untuk sholat ke musola atau ke masjid. Karena ada ulama yang mewajibkan laki-laki sholat ke masjid. Karena Nabi itu di saat sakit keras pun Nabi tetap sholat ke masjid. Maka yang laki-laki itu sholat ke masjid agar kecuali ada uzur, kecuali ada uzur. Jadi orang yang sudah sholat, laki-laki yang di rumah, sholat di rumah, kita ajak sholat ke musola atau ke masjid. Orang yang belum menghadiri majelis ilmu, kita ajak untuk ngaji. Kita ajak untuk ngaji. Itu namanya menolong agama Allah. Jadi ibu bapak saudara-saudara, ajak anak-anak kita, ajak ayah kita kalau masih ada, ayah ibu kita kalau masih ada, ajak istri suami untuk ngaji. Lalu kita ajak tetangga dan lain sebagainya. Jadi yang ngaji tidak hanya ini tok ya, bertambah. Tapi walaupun tidak banyak ya bapak ibu jangan merotol, terus ngaji. Karena keutamaan ngaji, orang ngaji sudah saya sampaikan tadi di depan. Ya. Menolong agamanya Allah itu banyak sekali, misalnya berinfak, bersedekah, zakat, berkurban, menjadi panitia pembangunan masjid, menjadi panitia kurban, menjadi panitia zakat fitrah dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Jadi di kesempatan yang kedua ini, hadis Arba'in nomor 19 bagian kedua ini adalah apa? Tentang menolong agamanya Allah. Maka apa? Kalau semua orang itu akan membantu kita, tapi Allah tidak mengizinkan, maka itu tidak akan terjadi.
Dan kalau ada semua orang akan mencelakakan kita, tapi Allah tidak mengizinkan, itu pun tidak akan terjadi. Oleh karena itu jangan takut kepada apa? Kepada ancaman-ancaman yang bersifat apa? Bukan dari Allah, yang bukan dari Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.